Ada seorang syarifah yang luar biasa, Siti Fatimah. Nangis, majelas. Sudah bukan muhrim lagi, bukan dari kalangan. Ini baru ngakak-ngakak luar biasa, lepas kerudung dengan bangganya. Ya Rasul salam alaika ya Habib. Tidak terputus amalnya seseorang kecuali dengan 3 hal. Yang pertama apa? Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa bi thalath. Shadaqatun jariyatun. Yang pertama, sedekah jariah. Jika orang tidak memiliki anak, sampai seumur hidup dia tidak memiliki anak, cuman kaya, maka sedekahlah. Sedekah. Karena apa? Karena itu adalah investasi akhirat. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok pesantren. Meskipun bukan dia pengasuhnya, tapi bantulah pondok-pondok pesantren sehingga pahalanya ngalir kepada dia. Yang kedua apa? Pertama, shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat bagi dia. Maka ketika orang alim yang sungguh alim, eman tidak menyebarkan ilmunya, karena ilmu tersebut yang akan menolong dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal, dia punya murid, muridnya punya murid lagi, terus pahalanya mengalir kepada dia. Yang ketiga adalah wa auladun shalih yad'ulahu. Anak-anak soleh yang selalu mendoakan kepada dia meninggal. Maka itu adalah investasi. Maka Al-Fakir pernah membaca judul buku adalah apa? Anakku, investasi akhirat. Karena benar mengikuti sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang terakhir wa auladun saleh yad'ulahu. Anak-anak soleh yang selalu mendoakan kepada beliau. Itu tujuan dari Sahibul Bait mengundang antum-antum sekalian ke tempat ini, yaitu mendoakan yang telah meninggal dari ayah mertua beliau. Karena ayah ini ada 3. Para habaib di dunia ini ada 3 ayah. Yang pertama apa? Oh, ketika umpamanya mertuanya bukan ayahnya, bukan. Mertua itu ayah kita. Karena berkaca dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, au ma'nal hadis, au kama qala ulama. Beliau berkata apa? Aba'uka fid dunya 3. Ayahmu di dunia ini ada 3. Yang pertama apa? Alladzi waladka. Ayah yang melahirkan kamu. Ada ayah melahirkan? Bukan. Kalau bukan ayah masa ada anak? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Jadi harus ada ayah dulu baru ada anak. Mau ibu aja brojol gak mungkin juga. Paham? Yang kedua apa? Alladzi yuzawwiju ibnak. Yang kedua apa? Yaitu ayah yang anaknya dinikah oleh engkau, oleh kalian, yaitu mertua. Mertua berarti ayah. Yang ketiga apa? Alladzi yu'allimak. Ayah yang mengajarkan kamu. Jadi umpamanya double. Kalau punya ayah alim yang mengajari anaknya double ya. Ayah 2 dia. Pertama sebagai guru, yang kedua sebagai ayah kandungnya itu. Dan sekarang miris para habaib, kita ini selalu memikirkan investasi dunia, tetapi tidak memikirkan investasi akhirat. Sedangkan akhirat itu safarun tawil, perjalanan yang cukup panjang. Kami mohon para habaib, jangan sendiri di luar itu. Mohon para habaib, ketika yang ngisi itu diganggu, akhirnya nyeleneh nanti. Betul, nyeleneh nanti. Akhirnya tidak fokus lagi apa bahan pembicaraannya. Akhirat itu sabarun tawil, perjalanan yang cukup panjang. Kita harus punya investasi. Sedangkan investasi kita cukup di dunia, tidak ada akhirat. Kenapa tidak ada akhirat? Tunda, anak punya anak soleh, masya Allah luar biasa. Apakah menjamin anak antum soleh? Enggak. Kalau di rumah luar biasa. Iya kalau di rumah. Kalau di luar kayak gimana? Kan sekarang banyak para habaib yang tidak melihat anaknya ketika di luar. Ketika nyampe di rumah, cuma itu aja. Kadang-kadang habaib ini jamaah lebih-lebih. Selalu yang dipikirkan
hal-hal ketika gimana ininya sekolahnya lancar, bukan itu yang harus ditanyakan. Apa yang harus ditanyakan? Udah sholat belum nak? Udah sholat belum? Tadi waktu di luar puasanya batal apa enggak? Itu yang harus ditanyakan. Karena itu investasi akhirat. Ketika anak itu melakukan hal-hal soleh kebaikan, meskipun anak tersebut tidak mengirim Fatihah kepada orang tuanya, nanti di akhirat tetap orang tuanya menerima amal soleh yang dilakukan oleh anaknya itu. Jadi para habaib, jadi miris sekarang. Kemarin Al-Fakir ngeliat di sosmed. Di sosmed ada seorang syarifah yang luar biasa. Luar biasa syarifah ini. Kenapa luar biasa? Seandainya Siti Fatimah binta Muhammad SAW melihat tersebut, miris, nangis. Kenapa nangis kayak gitu? Majlas dengan orang yang bukan muhrim, bukan dengan suaminya, bukan dengan keluarganya, majlas. Sudah bukan muhrim lagi, bukan dari kalangannya lagi. Ini tambah double. Ngakak-ngakak luar biasa, lepas kerudung dengan bangganya. Apakah ini jaminan? Jaminan nanti ketika orang tuanya meninggal mendapatkan pahala wallahi yang dikirim api neraka oleh anak tersebut. Jadi jangan salahkan ketika banyak habaib-habaib. Jangan salahkan habaib-habaib ini ketika ketika sudah berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, anaknya di belakang kocar kacir. Kenapa? Karena didikannya masih belum sepak. Masih belum patut, masih belum ini. Ketika ditinggalkan anaknya kecil-kecil ataupun ketika ditinggalkan anaknya masih ini, maka itulah investasi akhirat kita. Maka jaga seorang anak. Jaga seorang anak. Mau barusan request Qalbun Salim ininya. Apa? Temanya mungkin bisa masuk dengan Qalbun Salim. Ketika hati kita sudah bersih, ketika hati kita sudah suci dari kotoran, mungkin anak kita akan mengikuti kita. Jangan kita bangunkan anak kita, jangan. Kita contohkan perilaku kita kepada anak kita. Bangun malam, gak usah dibangunin anaknya, cukup digelar sajadah samping tidur anaknya. Ketika dilihat, oh ayah saya luar biasa, sholat malam luar biasa. Nanti ketika subuh, bangunin anaknya. Karena suatu hal yang wajib. Ketika itu ada cerita tentang seseorang bertanya kepada seorang syekh. Bertanya kepada seorang syekh, gimana caranya menyelamatkan anakku dari api neraka? Bagaimana cara menyelamatkan anakku dari api neraka? Bagaimana caranya anak sholat kayak gimana? Sedangkan ketika gak sholat ini orang tuanya nanti juga dapat dosanya. Lalu syekh itu bertanya, lihat kamu rumah tersebut, jika anakku tidur di dalam itu lalu terjadi kebakaran, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan menolong emasmu dulu? Apa kamu akan mengeluarkan mobilmu dulu? Atau kamu akan mengeluarkan harta-harta benda yang sangat bermanfaat bagimu? Lalu dia berkata, tidak, aku akan tolong anakku dulu. Begitu juga nanti kelak di akhirat. Bangunkan orang tersebut, karena nanti itu akan menyelamatkan anakmu dari api neraka. Ada minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.